lebih Recording in progress. 3.432 meter di atas permukaan laut. Nah, karena topografinya cukup ekstrim dengan wilayah yang sangat luas dan juga masih banyak hutan dan sebagainya, maka kendala besar di dalam survei geofisika di dalam memetakan di kawasan ini adalah ini merupakan kendala alam yang sangat besar, sehingga salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pemetaan data gravitasi ini adalah dengan memanfaatkan data gravitasi citra satelit. Kemudian salah satu data gravitasi yang saat ini cukup baik digunakan adalah data GGM+ atau singkatan dari Global Gravity Model Plus. Ini adalah gabungan dari beberapa satelit, dari beberapa gravitasi citra satelit, dari beberapa satelit yang kemudian digabungkan menjadi satu, dan ini akan menghasilkan sebuah data yang cukup bagus. Resolusinya itu sekitar 220 meter, ini setara dengan hasil pengukuran langsung di lapangan. Jika dibandingkan dengan data-data sebelumnya yang banyak digunakan oleh para peneliti seperti data TOPEC dan data BGI, ini memiliki resolusi yang cukup besar, yaitu memiliki resolusi yang cukup jelek maksud saya, yaitu sekitar 1.800 meter. Kalau ini 220 meter sangat bagus sekali. Sehingga data ini dapat kita manfaatkan untuk memetakan suatu wilayah, minimal sebagai gambaran umum sebelum melakukan akuisisi data atau riset lanjutan yang nanti dapat digunakan untuk memetakan buah permukaan lebih spesifik. Nah, kemudian data yang kami peroleh dari GGM+ ada beberapa data, di antaranya adalah percepatan gravitasi, kemudian juga anomali gravitasi atau gravity disturbance. Ini adalah isinya adalah anomali gravitasi yang telah terkoreksi free air atau udara bebas. Kemudian juga data ketinggian geoid, kemudian juga sama data posisi geografis lengkap dengan data ketinggiannya. Nah, kemudian metode yang kami lakukan adalah sebetulnya ini adalah data yang kami akses dari satelit, sehingga kami tidak perlu ke lapangan sebetulnya. Sehingga urut-urutan penelitian yang kami lakukan di dalam melakukan penelitian ini adalah, yang pertama kami melakukan akuisisi atau pengaksesan data. Data ini kami tidak bisa langsung mengakses seperti data-data sebelumnya, seperti data TOPEC atau data BGI. Data ini diakses harus menggunakan MATLAB. Karena memang demikian di aturan yang disampaikan, aturan yang ditulis oleh pihak penyedia data. Kemudian setelah data kita peroleh, kemudian kita melakukan beberapa koreksi. Karena ini adalah data satelit, dan data satelit yang kita akses itu sudah terkoreksi hingga koreksi udara bebas kalau di dalam survei gravity, maka kita hanya tinggal melakukan dua koreksi, yaitu koreksi Bugge dan koreksi terrain atau koreksi medan. Kemudian kita melakukan reduksi data ke bidang datar. Setelah itu kita melakukan pemisahan atau separasi antara data anomali regional dan residual. Kemudian kita melakukan penfilteran lagi, terus kita baru melakukan pemodelan dan interpretasi. Lokasi yang kami lakukan, data yang kami akses adalah dibatasi seperti yang tertera pada kotak warna garis warna kuning ini. Ini adalah daerah Gunung Slamet bagian tengah. Kemudian kami melakukan pemodelan atau penelitian untuk wilayah yang di dalam kota ini saja. Nah, setelah kami akses data GGM+, kami mendapatkan data free air anomali atau anomali yang telah terkoreksi udara bebas sekitar 27,345 sampai 322,642 miligal, dan kita juga mendapatkan data topografi yang kemudian saya petakan menggunakan survei. Diperoleh peta daerah yang kami teliti adalah seperti ini. Jadi di bagian tengah adalah Gunung Slamet, kemudian di bagian kanan dan kiri ini mungkin adalah daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Kemudian untuk anomali anomali free air yang kami peroleh seperti ini. Mungkin kalau setelah saya konturkan seperti ini adalah data langsung yang kita peroleh dari satelit. Kemudian kita melakukan beberapa koreksi. Tadi saya sampaikan ada koreksi Bugge dan koreksi terrain atau koreksi medan. Koreksi Bugge kita lakukan dengan mudah sebetulnya dengan perangkat Excel cukup.
Tapi kalau koreksi terrain kita menggunakan aplikasi khusus, itu aplikasi Gravity 900. Kemudian kita mendapatkan data anomali bukit lengkap. Nah, data ini biasanya sudah bisa menggambarkan struktur atau gambaran umum, atau secara kualitatif adalah gambaran umum bahwa permukaan gunung api Selamat, karena di bagian tengah ini yang menunjukkan nilai anomali rendah, itu mengindikasikan bahwa memang Gunung Selamat itu masih aktif, kurang lebih seperti itu. Kemudian data yang kita peroleh di lapangan sebetulnya adalah data-data yang masih terdistribusi pada permukaan topografi, sehingga data-data itu perlu kita reduksi ke bidang datar. Nah, proses reduksi ke bidang datar kami menggunakan, ada beberapa metode yang kami menggunakan. Salah satu metode yaitu metode pendekatan daerah Taylor. Jadi kami secara matematis daerah Taylor ini mentransformasi data dari bidang topografi, itu bidang yang tidak rata di atas permukaan topografi, dibawa menuju ke bidang yang datar. Nah, bidang datar yang dituju oleh proses ini adalah bidang dengan ketinggian rata-rata topografi. Jadi yang data yang berada di atas itu ditransformasi ke bawah, dan data yang masih di bawah atau di lembah misalnya itu ditransformasikan ke atas. Nah, proses transformasi itu dilakukan melalui beberapa kali iterasi, sehingga nanti sampai iterasi terjadi mencapai konvergen hasilnya, sehingga nanti kita hasilnya sudah konvergen, maka kita dapat simpulkan bahwa data-data tersebut telah terreduksi atau telah tertransformasi ke bidang datar. Nah, itu adalah data CBA atau data anomali bukit lengkap. Nah, di dalam data anomali bukit lengkap itu sebetulnya masih terdapat campuran, yaitu antara kontribusi regional, yaitu data anomali regional dengan data anomali lokal. Nah, data anomali regional itu umumnya dicirikan dengan sumbernya adalah sangat dalam, sangat luas, dan itu dicirikan dengan dengan panjang gelombang yang cukup panjang, dengan frekuensi yang rendah. Sebaliknya data anomali residual itu sangat berfluktuatif sehingga frekuensinya tinggi dengan panjang gelombang yang rendah. Nah, ini karena kantung magma, karena dapur rumahnya akan kita modelkan itu adalah kategorinya adalah data anomali sumber anomali lokal, maka data anomali residual ini kita keluarkan atau kita pisahkan dari data anomali bukit lengkap, yang karena tadi dia masih mengandung itu. Nah, proses pemisahan ini kita menggunakan menggunakan konsep teori Magritte, proses yang disebut dengan upward continuation atau pengangkatan ke atas, sampai data yang kita angkat ya secara matematis itu polanya sangat halus dengan jarak interval kontur yang sangat kecil sekali. Nah, pada ketinggian 30 meter itu 30.000 meter, itu data anomali regional kita peroleh. Dan itu sudah saya uji waktunya. Oke. Berikutnya langsung saja, ketika ketemu data anomali residual, kemudian kita modelkan seperti ini. Nah, hasil pemodelan secara inversi kami mendapatkan gambaran. Sebetulnya pemodelannya 3 dimensi, cuma ini kami sayat, dan dari sayatan AB sama sayatan BC kami mendapatkan sebuah nilai densitas yang sangat rendah, seperti yang tertera di sini berwarna biru, dengan densitas kurang lebih 1,5 sampai 1,88. Nah, ini yang kita estimasi atau kita interpretasi sebagai dapur umama Gunung Selamat. Dan ini terdapat pada posisi 7 derajat 14 menit 34,276 detik. Dan itu untuk lintangnya, sedangkan bujurnya adalah 109 derajat 13 menit 17,857 detik. Kemudian dalam tampilan 3 dimensi seperti ini setelah hasil tadi kami masukkan ke software Voxler, itu kita mendapatkan bentuk, kami iris juga kurang lebih seperti ini. Karena ini adalah data anomali residual dan itu kedalamannya terbatas hanya 3.000 meter, maka kami tidak sampai ke bawah, sampai ke misalnya ke lapisan bumi yang paling pol bawah, di mana dapur rumah ini berasal seperti itu. Saya simpulkan saja bahwa ini pemanfaatan data anomali gravimetric ini sudah berhasil kita manfaatkan untuk memetakan atau untuk memodelkan dapur umama Gunung Api Selamat.
Kemudian juga dari tahapan-tahapan penelitian juga sudah kami lakukan sesuai dengan yang kami rencanakan. Kemudian juga berikutnya beberapa koreksi reduksi juga sudah sesuai yang kami lakukan. Sedangkan yang belum kami lakukan adalah mungkin kami akan melakukan beberapa pemodelan lain yang ini adalah saran saja nanti ke depan, yaitu untuk memodelkan data anomali Bukti lengkap tanpa dikoreksi, tanpa dilakukan pemisahan. Ya, barangkali nanti kami mendapatkan bagian bawah atau bentuk bawah daripada dapur rumah tersebut. Saya kira cukup dari saya, semoga apa yang saya sampaikan